Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Pagi, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, baik, dan yang paling penting adalah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Reni Ristik kembali hadir menemani Anda dalam program Cahaya Pagi yang tentunya akan mengupas tuntas lebih dalam seputar permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan kita akan menghubungkannya dalam sisi syariat Islam. Dan tentunya hari ini saya juga tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Ustadz Abdurrahman Zahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini kita akan membahas seputar tentang dunia investasi. Ini mungkin dulu nih Ustadz, kita taunya kalau investasi itu hanya sekedar investasi rumah, tanah, emas. Tapi belakangan ruang digital semakin berkembang, semakin maju, ternyata itu juga mempengaruhi dari sisi investasi yang semakin maju dan berkembang juga. Ini yang paling tenar belakangan ini adalah seputar tentang investasi mata uang digital, kripto. Bitcoin salah satu mata uangnya. Nah, ini mungkin dulu itu tidak ada yang membahas, bahkan membolehkan, ini para ulama membolehkan. Tapi belakangan Ustadz, ini menariknya adalah belakangan itu ternyata banyak para ulama yang mengeluarkan fatwa haram. Nah loh, sekarang kita bahas, sebenarnya saya mau nanya ini dulu Ustadz. Apa sih Ustadz mata uang digital ini, kripto, mata uangnya Bitcoin itu apa Ustadz? Silahkan. Iya, jadi memang cryptocurrency ini adalah mata uang jenis baru ya, atau mata uang kripto yang memang dihasilkan daripada teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini bagus memang, dan dia menghasilkan teknologi daripada mata uang yang berjenis cryptocurrency. Nah, Bitcoin adalah salah satu daripada jenis mata uang kripto ini. Nah, belakangan memang sedang ramai sekali ya masyarakat yang membeli mata uang ini, karena memang dinilai investasinya besar-besaran gitu kan. Kita punya satu Bitcoin saja itu seharga hampir 1 miliar begitu. Bahkan di tahun 2010 itu nilai satu Bitcoin itu tidak bernilai, karena 10.000 Bitcoin itu bisa membeli 2 pizza ketika itu di Singapura. Sehingga nilainya itu fluktuatif tajam sekali. Nilainya tidak bisa diprediksi, nilainya sangat fluktuatif. Artinya kalau fluktuatif itu naik turunnya itu tidak stabil, naik turunnya tidak wajar, sehingga ini bukan alat investasi yang baik untuk dijadikan sebagai investasi bagi kita. Oleh karena itu, banyak dari para ulama yang memang menyatakan Bitcoin tidak tepat, atau kita katakan haram apabila dijadikan sebagai alat investasi. Karena di sana ada unsur maisirnya. Karena orang kebanyakan sekarang membeli Bitcoin atau membeli mata uang cryptocurrency lainnya, itu mereka bukan tujuan untuk bertransaksi, tapi untuk tujuan berinvestasi di dalamnya. Dan unsur investasi yang mereka gunakan adalah unsur spekulatif. Nah, sehingga mereka tidak bisa memprediksi, kayaknya sehari ke depan nilainya bisa naik, atau sehari ke depan nilainya bisa murah gitu. Sehingga saya pengen beli pas murah dan pengen jual ketika lagi mahal-mahalnya. Nah, oleh karena itu alat investasi terbaik adalah alat investasi yang paling aman nilainya, kemudian paling stabil kursnya, kemudian paling bagus ekosistemnya, sehingga dia memenuhi unsur-unsur alat investasi yang aman. Kita nggak mau kalau kita investasi kemudian besok tiba-tiba nilainya anjlok ratusan juta. Kan tekor begitu kan istilahnya. Dan itu membahayakan kita. Sehingga di sini kata para ulama ada unsur doror. Ada unsur itu apa Ustadz? Maaf saya langsung memotong, soalnya saya ini semangat sekali membahas ini. Ada unsur yang membahayakan masyarakat, membahayakan negara, dan membahayakan global. Nah, sehingga jangan sampai kita berinvestasi pada unsur-unsur yang memang diharamkan oleh ulama. Jadi dari segi unsur fikihnya pun para ulama juga berbeda pendapat, apakah ini bisa dikatakan sebagai mata uang atau sah sebagai dikatakan sebagai properti digital. Karena unsur dikatakan mata uang itu apabila memenuhi, dia diterbiti oleh otoritas. Nyatanya cryptocurrency itu tidak diterbitkan oleh otoritas manapun. Jadi tidak ada satupun negara yang menaunginya. Jadi tidak ada negara yang membackupnya begitu kan. Jadi dia rentan sekali dengan unsur-unsur yang kita katakan kriminal. Contohnya seperti money laundering. Money laundering itu pencucian uang. Kemudian rawan juga di hacking. Jadi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab nanti bisa menghack data-data dari sana, sehingga kita nggak sadar. Nanti tiba-tiba uang kita hilang semua di rekening. Itu bisa saja terjadi. Karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Tidak ada legal standingnya di sana. Sehingga tidak aman sekali. Yang kedua juga, dia tidak memiliki aset yang menelatar belakanginya. Kalau bahasa ekonomi adalah underlying asset. Nah gitu. Kalau misalkan mata uang, itu ada underlying asetnya, biasanya berbentuk regulasi. Contoh mata uang rupiah. Itu ada
sesuatu yang menelantarkannya. Jadi dia bisa kuat ya, gara-gara ada pemerintah yang mengaturnya, sehingga bisa memaksakan seluruh masyarakat menggunakan mata uang tersebut sehingga nilainya cenderung stabil. Nah, kita nggak pengen kan kalau misalkan kita beli sekarang Bitcoin, contoh harganya sekarang ratusan juta gitu, tiba-tiba besok harganya jadi 10.000 doang misalkan. Wah, kita rugi besar gitu kan? Betul. Nah, sehingga jangan sampai kita berinvestasi pada sesuatu yang memang membahayakan kita dan juga membahayakan masyarakat. Demikian. Misalnya nih Ustadz, kemarin sempat ikutan mata uang kripto ini, tapi karena sekarang para ulama mengharamkan, yang harus saya lakukan? Mungkin ini juga jadi pertanyaan pemirsa di rumah juga nih. Yang harus saya lakukan tuh harusnya gimana Ustadz idealnya? Iya, memang kalau dahulu belum tahu hukumnya begitu ya. Belum tahu hukumnya ini ternyata diharamkan oleh para ulama. Di antaranya kemarin Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia di bulan November lalu ya. Sebaiknya kalau kita sudah punya mata uangnya begitu ya, sebaiknya dihindarkan kita jual saja. Ya, kita jual saja, kemudian kita alihkan ke instrumen investasi yang lebih aman, lebih stabil, lebih baik ekosistemnya, dan sesuatu yang memang dihalalkan oleh syariat. Karena kalau kita investasi kepada sesuatu yang dihalalkan oleh syariat, kita cenderung tenang begitu kan? Betul. Jadi bukan saja kita mencari keuntungan, tapi juga mencari keberkahan dalam berinvestasi. Sehingga saran kami bagi siapapun yang memang sebelumnya telah memiliki aset digital berupa cryptocurrency, baik mata uang Bitcoin atau Ethereum atau apapun, sebaiknya mengalihkan alat investasinya ke instrumen-instrumen investasi yang lebih aman, lebih halal, dan lebih cocok untuk masa depan kita. Demikian. Tapi satu pertanyaan lagi Ustadz, ini mungkin agak sedikit menggelitik. Kalau misalnya di saat ini sekarang ternyata nilai mata uang currency Bitcoin saya udah tinggi banget, itu gimana Ustadz? Biasanya kan modal sama yang sekarang ini kan jadi agak berbeda tuh angkanya. Nah, selisih angkanya tuh gimana Ustadz? Iya, itu selisih angka dihalalkan. Oh, jadi karena sebelumnya kita tidak tahu kan, jadi karena ketidaktahuan kita tersebut, itu dimaafkan oleh syariat, sehingga tidak masalah kalau kita dapat keuntungan ternyata gitu ya. Sebelumnya kita beli satu Bitcoin 1 juta doang, sekarang sudah ratusan juta begitu ya. Nah, itu tidak dipermasalahkan karena memang ada dasar ketidaktahuan. Ketidaktahuan kita sebelumnya tentang hukum tersebut. Insya Allah kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ketidaktahuan kita. Insya Allah Allah menerima taubat kita, dan insya Allah keuntungan yang didapatkan dari selisih margin tersebut itu diperbolehkan dalam syariat, boleh dimanfaatkan. Demikian. Baik Ustadz, sekarang ini sudah ada pemirsa Cahaya Pagi yang juga ingin turut bertanya secara langsung kepada Pak Ustadz Abdurrahman Zahir. Saya akan langsung menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Reni, dengan Tezar. Oke, Mas Tezar. Mas Tezar ini langsung bertanya kepada Ustadz Abdurrahman Zahir. Silahkan Mas Tezar. Selamat pagi Pak Ustadz Abdurrahman. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, aku mau nanya. Aku sebenarnya seorang pemula dari pengen belajar investasi Pak Ustadz, tapi nggak tahu nih gimana caranya tahu atau enggak investasi itu haram atau halal. Kira-kira bagaimana sih Pak Ustadz kita melihat pandangan Islamnya mengenai investasi itu haram atau tidak gitu Pak Ustadz? Itu saja mungkin yang ingin aku sampaikan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Tezar, pertanyaannya luar biasa. Silahkan Pak Ustadz langsung dijawab. Iya, jadi Mas Tezar, sebetulnya Islam itu sendiri, hukum asal daripada investasi adalah diperbolehkan selama tidak memiliki unsur daripada riba, gharar, dan zalim. Ya, hukum asalnya demikian. Tapi terkadang kita memang tidak tahu hukumnya seperti apa gitu kan, karena sekarang banyak sekali instrumen-instrumen investasi yang baru begitu kan. Ada saham, ada reksadana, ada forex begitu. Banyak sekali instrumen investasi yang sebetulnya kita belum tahu hukumnya seperti apa begitu. Nah, yang pertama kalau kita belum tahu hukumnya, hendaknya jangan dulu main investasi di dalamnya. Jangan dulu terjun di dalamnya. Kita cari tahu terlebih dahulu seluk-beluknya seperti apa, kemudian bagaimana ulama melihat investasi tersebut seperti apa. Kalau kita sudah mengetahui hukum tersebut, oh ternyata menurut para ulama diperbolehkan nih dengan syarat dan ketentuan tertentu, maka tidak masalah kita berinvestasi di sana dengan niat memang untuk mencari margin gitu atau mencari investasi keuntungan di sana, tidak masalah hukumnya. Tapi kalau kita belum tahu hukumnya begitu ya, kita belum tahu hukumnya, oh ternyata saham kita nggak tahu hukumnya nih, kemudian ikut-ikutan saja, maka di sini ada unsur maisir, spekulasi.
Jadi hanya ada unsur spekulasi naik turun harga saja. Kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu bagaimana marketnya begitu ya, bagaimana nilainya di sana. Ini yang tidak diperbolehkan. Kita bahas terlebih dahulu apa saja instrumen investasi sekarang gitu ya. Ada saham. Kalau saham itu sendiri diperbolehkan. Yang pertama apabila perusahaannya yang kita investasikan tersebut itu memang bergerak di jasa atau bidang yang halal. Begitu ya. Jadi kalau perusahaan khamr atau perusahaan perjudian atau perusahaan produksi babi itu tidak diperbolehkan dalam Islam untuk kita berinvestasi di dalamnya. Yang kedua, unsur daripada keuangan di perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut memiliki hutang riba di atas 45%, maka itu tidak diperbolehkan. Berarti kalau unsur hutang ribanya di bawah 45%, maka diperbolehkan. Ini menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Yang ketiga, pendapatan non halalnya atau pendapatan haramnya itu haruslah di bawah 10%. Jadi kalau di atas 10% itu tidak boleh kita berinvestasi di dalamnya. Jadi sebetulnya sudah ada indeks saham syariah begitu ya. Sudah ada di Bursa Efek Indonesia, itu sudah ada indeks saham syariah, mana saja saham-saham yang memang memenuhi unsur syariah begitu. Kita sudah halal di sana untuk berinvestasi. Begitu pula reksadana. Jadi kalau reksadana ini kan kita hakikatnya menitipi uang kepada manajer investasi untuk diinvestasikan begitu kan. Ini sama saja hukumnya kepada saham tadi. Selama memang produk jasa daripada perusahaan tersebut itu memang bergerak di bidang usaha yang halal dan juga memenuhi unsur-unsur yang tadi, maka itu hukumnya diperbolehkan. Adapun kalau investasi di forex, nah itu ada penjelasan tersendiri dan hukum daripada investasi di forex adalah haram, tidak diperbolehkan karena banyak daripada orang yang main forex tujuannya hanya spekulasi. Nah, jadi kalau kita ikut forex tapi tujuannya bukan untuk spekulasi tapi untuk tukar-menukar mata uang karena kebutuhan, maka itu diperbolehkan hukum masalah. Tapi kalau kita tujuannya untuk spekulasi, ngelihat harga kayaknya besok naik nih, atau kayaknya besok turun nih. Kalau turun saya beli, kalau naik saya jual. Nah ini tidak diperbolehkan karena ada unsur spekulasi di dalamnya. Jadi kalau untung bisa sih untungnya 2 kali, tapi buntungnya 5 kali. Jadi tidak diperbolehkan investasi yang demikian. Wallahu a'lam. Mungkin satu referensi untuk Mas Tezar gitu, kalau misalnya ingin berinvestasi, idealnya untuk anak muda zaman sekarang investasinya apa aja? Silakan Ustadz. Ya, jadi banyak instrumen investasi ya. Sebetulnya instrumen investasi yang paling aman adalah instrumen investasi di properti dan emas. Ini yang sudah diterapkan oleh orang-orang terdahulu begitu, yang paling aman. Tapi kalau mau kekinian begitu kan, karena sudah banyak instrumen investasi yang kekinian, kita bisa saja memakai instrumen investasi seperti saham syariah, kemudian reksadana syariah, tentunya dengan sesuai daripada fatwa DSN MUI. Karena di situ sudah ada ketentuannya, kalau misalkan kita memang berniat untuk investasi di sana dan sudah terjamin kehalalannya karena di sana ada dewan syariahnya begitu ya. Nah, itu tidak dipermasalahkan. Saham syariah, reksadana syariah, ataupun sukuk ijarah. Nah, sebenarnya ada perincian tersendiri daripada instrumen investasi yang kami sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih Mas Tezar. Bagaimana? Sudah cukup menjawab? Sudah puas dengan jawabannya? Cukup. Insya Allah jadi Pak Ustadz. Sama-sama. Insya Allah jadi semakin terang ya, sudah semakin tahu kira-kira akan berinvestasi di mana nih. Terima kasih Mas Tezar dan terima kasih juga Pak Ustadz sudah menjawab dari penanya pemirsa Cahaya Pagi. Semoga jawabannya juga memuaskan untuk Mas Tezar dan yang paling penting adalah bisa langsung dipraktekkan nih. Dan tanpa terasa kita juga sudah di penghujung acara. Terima kasih Pak Ustadz tentunya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Cahaya Pagi karena sudah menyaksikan program Cahaya Pagi untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi setiap Senin sampai dengan Kamis di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri beserta Ustadz Abdurrahman Zahir juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.